Ya, baik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Di sini Partai PDIP besar bukan karena kontribusinya, melainkan adanya seorang Jokowi. Ada di dalamnya, itulah fakta. Tanpa Jokowi 16% saja. Ya, memang benar ya kan. Tanpa Jokowi memang kita sudah dibuktikan ya. Rakyat sudah membuktikan tanpa Jokowi PDIP hanya dapat 16%. Wah, langsung sajalah kita simak video ini. Di era Jokowi, rakyat lebih sering melihat keberhasilan pemerintah sebagai hasil kerja presiden, bukan partainya. Bahkan dalam isu-isu strategis seperti pembangunan infrastruktur, pengelolaan pandemi, dan diplomasi internasional, nama Jokowi jauh lebih mendominasi dibandingkan PDIP. Partai ini seolah hanya menjadi bayang-bayang yang mengikuti di belakang, tanpa kontribusi nyata yang menonjol. Ironisnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan justru terkesan sibuk menjaga warisan Megawati dan membangun narasi keberlanjutan kekuasaan melalui regenerasi dinasti politik. Sebut saja bagaimana Puan Maharani didorong ke panggung nasional, meskipun elektabilitasnya jauh tertinggal dibandingkan tokoh-tokoh lain seperti Ganjar Pranowo yang bahkan juga berasal dari PDIP. Pendekatan ini jelas menunjukkan bahwa PDIP lebih memprioritaskan kepentingan keluarga daripada mendengarkan aspirasi rakyat. Bukankah ini kontradiksi besar bagi partai yang mengklaim sebagai partainya Wong Cilik? Kesuksesan Jokowi sebenarnya adalah tamparan telak bagi PDIP. Jokowi bukan kader yang lahir dari pembinaan partai, melainkan sosok yang dibentuk oleh kepercayaan rakyat melalui rekam jejaknya di Solo dan DKI Jakarta. PDIP hanya beruntung menemukan Jokowi di jalur politiknya, tetapi gagal mengklaim sepenuhnya keberhasilannya sebagai kemenangan partai. Bahkan, setelah Jokowi menjabat sebagai presiden, PDIP kerap terlihat tidak sinkron dengan kebijakan pemerintahannya. Alih-alih mendukung penuh, partai ini sering kali terjebak dalam dinamika internal yang justru kontraproduktif terhadap agenda Jokowi. Dalam politik, perubahan adalah keniscayaan. Tetapi PDIP tampaknya masih belum memahami ini. Partai ini terus menggantungkan diri pada warisan Soekarno dan simbolisme Megawati tanpa berani melakukan transformasi radikal yang diperlukan untuk tetap relevan. Sementara itu, Jokowi terus bergerak maju, mengokohkan posisinya sebagai pemimpin yang melampaui sekat-sekat ideologis. Ia merangkul berbagai pihak, termasuk mereka yang sebelumnya berseberangan dengannya. Jokowi paham bahwa politik adalah tentang membangun konsensus, bukan melanggengkan dinasti. Jika PDIP ingin bertahan, mereka harus segera keluar dari bayang-bayang Megawati dan mulai membangun narasi baru yang relevan dengan kebutuhan rakyat. Partai ini harus menerima kenyataan bahwa era kepemimpinan simbolik sudah berakhir. Rakyat tidak lagi peduli pada klaim historis, mereka ingin melihat hasil nyata. Namun, melihat dinamika internal PDIP saat ini, sulit untuk optimis. Partai ini tampaknya lebih sibuk menjaga status quo daripada melakukan introspeksi. Jika tren ini terus berlanjut, PDIP hanya akan menjadi catatan sejarah. Partai besar yang gagal menyesuaikan diri dengan zaman. Sementara itu, Jokowi akan terus dikenang sebagai sosok yang melampaui partainya. Ia adalah bukti bahwa legitimasi sejati hanya bisa datang dari rakyat, bukan dari warisan, bukan dari dinasti, dan bukan dari simbolisme kosong. Jadi pertanyaan besar untuk PDIP, apakah mereka siap untuk berubah atau mereka akan hancur sepenuhnya meninggalkan Jokowi sebagai satu-satunya warisan mereka yang tersisa di mata rakyat? Jawabannya akan menentukan masa depan politik Indonesia. Joko Widodo adalah bukti nyata bahwa rakyat Indonesia ingin pemimpin yang bekerja, bukan sekadar berbicara tentang masa lalu. Namun, keberhasilan Jokowi juga menjadi tamparan keras bagi PDIP. Popularitas Jokowi tidak lahir dari Megawati atau mesin partai, tetapi dari rekam jejaknya yang jelas, merakyat, dan konkret. Ironisnya, setelah Jokowi menang, ada upaya dari PDIP untuk mengklaim kemenangan itu sebagai milik partai. Padahal, sebagian besar rakyat tahu bahwa Jokowi bukanlah produk murni dari PDIP, melainkan hasil dari pencarian rakyat akan pemimpin yang benar-benar mewakili mereka. Inilah ironi terbesar PDIP. Partai yang mendaku diri sebagai partai Wong Cilik justru gagal melahirkan pemimpin Wong Cilik dari dalam sistemnya sendiri. Jokowi adalah keberhasilan rakyat, bukan keberhasilan PDIP. Sebagai partai yang lahir dari semangat reformasi dan ideologi marhainisme, PDIP seharusnya menjadi pelopor demokrasi yang sehat dan dinamis. Namun dalam praktiknya, partai ini justru terlihat lebih sibuk menjaga keberlangsungan dinasti politik Megawati daripada memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi yang mereka agungkan. Lihat saja bagaimana proses pencalonan presiden di PDIP selalu menjadi hak prerogatif Megawati. Mekanisme ini tidak hanya menutup ruang bagi regenerasi, tetapi juga mengisyaratkan bahwa PDIP lebih memilih menjadi partai keluarga daripada partai ideologis yang demokratis. Apakah PDIP sadar bahwa rakyat semakin cerdas?
Mereka melihat dengan jelas bahwa politik dinasti adalah cerminan dari kepemimpinan yang malas dan enggan bertransformasi. Jika PDIP tidak segera berubah, partai ini akan menghadapi ancaman serius. Kehilangan kepercayaan rakyat. Rakyat tidak peduli dengan cerita-cerita romantis tentang masa lalu. Mereka tidak butuh retorika tentang Bung Karno atau klaim ideologis yang tidak pernah diterjemahkan menjadi aksi nyata. Yang mereka inginkan adalah pemimpin yang hadir di tengah mereka, yang memahami kesulitan mereka, dan yang mampu memberikan solusi nyata. Jika PDIP terus terjebak dalam glorifikasi masa lalu, mereka hanya akan menjadi partai besar yang perlahan kehilangan relevansi. Kejayaan partai tidak diukur dari berapa banyak kursi yang mereka menangkan, tetapi dari seberapa besar dampak positif yang mereka berikan kepada rakyat. Waktunya hampir habis. PDIP tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang Megawati. Jika partai ini ingin tetap relevan, mereka harus melakukan langkah-langkah berani. Hentikan budaya feodal dan dinasti dalam partai. Jadikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai rumah bagi kader-kader muda yang progresif dan kompeten. Rakyat ingin hasil, bukan cerita. PDIP harus memperjuangkan kebijakan yang benar-benar dirasakan oleh wong cilik, bukan hanya memanfaatkan mereka sebagai jargon politik. Partai harus menjadi alat perjuangan rakyat, bukan alat bagi elit untuk melanggengkan kekuasaan. Jadilah partai yang benar-benar mendengar, bukan hanya berbicara. PDIP berdiri di persimpangan sejarah. Mereka bisa memilih jalan transformasi yang sulit tetapi penuh harapan, atau jalan kemunduran yang nyaman tetapi membawa kehancuran. Rakyat Indonesia sudah memberikan sinyal yang jelas. Jika PDIP tetap keras kepala dan terjebak dalam simbolisme kosong, sejarah tidak akan memaafkan mereka. Dan lebih dari itu, rakyat juga tidak akan memberikan mereka kesempatan ketiga. Pertanyaannya sekarang, apakah PDIP cukup berani untuk melepaskan beban masa lalu dan bergerak menuju masa depan yang lebih baik? Atau mereka akan tenggelam sebagai partai besar yang hanya hidup dari kenangan kejayaannya? Hanya waktu yang akan menjawab. Realitas politik Indonesia hari ini menyajikan ironi besar. PDIP, partai yang mengklaim diri sebagai wadah perjuangan wong cilik, justru tampak melemah dan kehilangan arah di bawah bayang-bayang kesuksesan sosok yang mereka usung, Joko Widodo. Jika dibandingkan dengan Jokowi, posisi PDIP sekarang ibarat kapal besar yang kehabisan angin, masih berdiri, tetapi perlahan kehilangan daya dorong. Joko Widodo adalah fenomena politik yang langka. Ia berhasil menjadi presiden 2 periode dengan dukungan luas dari rakyat yang melihatnya sebagai pemimpin yang bekerja nyata, bukan hanya berbicara besar. Di tengah berbagai tantangan, Jokowi tetap mempertahankan popularitasnya, bahkan ketika PDIP sebagai partai pendukung utamanya terlihat semakin kaku, eksklusif, dan tidak relevan. Inilah perbedaan mendasar antara Jokowi dan PDIP. Jokowi adalah sosok yang mewakili perubahan dan harapan. Ia membawa narasi kerja nyata yang sederhana tetapi mengena. Sementara itu, PDIP terlihat semakin terjebak dalam glorifikasi masa lalu dan hierarki internal yang terlalu berpusat pada satu keluarga. Namun disinilah letak ironi lain. PDIP seolah masih terbelenggu oleh bayang-bayang masa lalu. Dalam beberapa kesempatan, partai ini terlihat lebih sibuk menjaga posisi Megawati dan garis keturunan politiknya daripada mempersiapkan regenerasi kepemimpinan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Bahkan ketika Jokowi memenangkan 2 kali pemilu, ada narasi yang berkembang bahwa keberhasilannya tak sepenuhnya diakui sebagai kemenangan PDIP, melainkan lebih sebagai kemenangan personal Jokowi. Kondisi ini mencerminkan dilema besar bagi PDIP. Di satu sisi mereka ingin tetap menjadi partai ideologis yang menghormati garis sejarahnya. Di sisi lain mereka tidak bisa mengabaikan kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan ekspektasi rakyat yang terus berkembang. Rakyat tidak lagi peduli pada simbolisme masa lalu. Mereka ingin pemimpin yang konkret, bekerja nyata, dan memahami aspirasi mereka. Lalu, bagaimana langkah ke depan bagi PDIP? PDIP harus berani mempersiapkan kader-kader muda yang memiliki daya saing elektoral dan kemampuan manajerial. Ya, kalau kita lihat juga ya kan banyak sekali orang-orang yang memilih Pak Jokowi itu bukan karena partainya, termasuk aku dan keluarga aku ya guys. Dari dulu ya memang pilih Pak Jokowi bukan karena PDIP ya kan, ataupun bukan saya daripada kader PDIP. Banyak sekali masyarakat atau rakyat di Indonesia yang memilih Pak Jokowi itu ya karena kinerja Pak Jokowi ya kan. Lihat sosok Pak Jokowi yang merakyat. Jadi kita itu memilih Pak Jokowi tanpa memandang partai ya kan. Seandainya Pak Jokowi dari partai lain pun kita akan pasti milih Pak Jokowi, bukan karena PDIP. Itu memang fakta ya kan guys. Nah guys, gimana nih menurut kalian ya kalau PDIP tanpa Jokowi? Ya sudah dibuktikan juga lah ya kan, PDIP tanpa Jokowi ya hanya 16%. Ya suara partainya itu aja lah ya kan, hanya 16%.
Nah guys, apapun tanggapan kalian silahkan komen di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.